Kadangkala kita merasa tahu seseorang dalam hidup kita itu seperti apa, tapi nyatanya teman-teman ya itu jauh banget dari apa yang sebenarnya dia rasakan dan dia pikirkan. Nah, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini, kita bakalan baca mengenai yang sebenarnya di hatinya ya, ternyata gitu. Pikiran dan perasaannya dia yang sebenarnya seperti apa sih teman-teman ya. Kita bakalan baca di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia gitu kan ya, dengan vibes yang positif pula dan happy lah pokoknya ya, dan timeless. Jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya teman-teman ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti di readingan yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya. 3 cerita ini kita bakalan bagi 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu, right ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di cerita kamu yang pertama ya. Kalian fokus pikirkan orang yang ingin dibaca ya teman-teman ya. Fokus pikirkan orang yang ingin kamu baca pada saat ini ya. Di cerita kamu yang pertama, yang kita kira mengenai pikiran dan perasaannya dia ya. Yang kita kira mengenai pikiran dan perasaannya dia yang kamu fokus pikirkan ya, yang kamu pingin baca di cerita yang pertama ini. Kita bakalan lihat yang kita kira ya, yang kita kira mengenai pikiran dan perasaannya dia. Kita coba lihat. Oke, ini yang kamu kira ya, ini adalah tentang emosi dan perasaan yang dia pendam ya, tentang menunggu seseorang yang dia tunggu selama ini gitu kan ya, seperti itu. Dan dia mencoba untuk menerima situasi dan kondisi seperti apa, tapi dia terbeban gitu kan, terbeban oleh emosi dan perasaannya dia yang sebenarnya ya, seperti itu. Jadi kamu merasa bahwa dia menutupi perasaannya dia dan sedang menunggu orang yang memang dia tunggu gitu kan, dalam hal cinta, perasaan, sayang ya, seperti itu. Sesuatu yang dia susah ekspresikan ya, kamu mengiranya sih seperti itu, dan dia berusaha yang namanya menerima situasi dan kondisinya seperti apa tentang orang yang dia tunggu ini ya, seperti itu. Jadi berusaha sebaik-baiknya gitu kan tentang emosi dan perasaan ini, tapi padahal mungkin merasa tersiksa ya dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, seperti ini yang kamu kira ya mengenai pikiran dan perasaannya dia. Lalu kita bakalan lihat sih teman-teman ya, pikiran dan perasaan dia yang sebenarnya ya, yang sebenarnya itu seperti apa sih pikiran dan perasaannya dia yang sebenarnya ini seperti apa. Oke. Kita coba lihat. Oke, alright. Sebenarnya pikiran dan perasaannya dia ini adalah tentang perasaan cinta ya, perasaan sayangnya dia terhadap seseorang ya, yang dia pendam ya teman-teman dia, seseorang yang dia tunggu, seseorang yang dia harapkan untuk menjadi pendampingnya dia gitu kan, yang memang dia impikan gitu, sesuatu yang sudah dia tunggu-tunggu, sosok yang mungkin masih belum jelas, sosoknya masih belum pasti gitu kan ya, tapi ada gitu loh, ada ya teman-teman ya, memang dia impikan, memang dia harapkan, tapi masih belum menjadi miliknya dia ya, seperti itu teman-teman. Dan ada perjalanan, bisa jadi ini adalah sesuatu hal yang LDR juga ya teman-teman ya, kalian orang ini gitu kan, dia yang kamu pikirkan ini menjalani satu hubungan yang LDR gitu, dan dia mencoba untuk menerima ini deh, ya udah deh, go with the flow ya, go with the flow. Ada perasaan cinta ya, ini sebenarnya yang dia pikirkan dari perasaan LDR, jauh dari orang yang memang dia suka ya, dia sayang, memang ini impiannya dia gitu kan, yang sebenarnya dipikirkan adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat alasan dibalik pikiran dan perasaannya tersebut itu apa sebenarnya ya. Maksudnya kenapa sih dia dengan emosi dan perasaannya ini ya, alasan dibalik dia mikir kayak gitu ya, perasaannya dia sebenarnya apa. Oke. Karena
Ku yakin kau yang untukku. Oke, dia sih mencoba ya teman-teman ya. Dia mencoba banget yang namanya di sisi satu ya. Di sisi satu dia tahu bahwa ini adalah hubungan yang susah, walaupun akan diomongin gitu kan ya, akan diperjuangkan kayak model apapun ya, end up-nya bakalan susah banget karena terjadi banyak perbedaan ya di sini. Bisa jadi sudah ada komitmen ya teman-teman ya, ingin berkomitmen tapi susah juga karena ada perbedaan dan gap yang terlalu besar ya di sini. Seseorang yang sudah diharapkan ternyata sudah berkomitmen dengan orang lain ya, hubungan-hubungan yang gak jelas ya, hubungan-hubungan yang secara ikatannya gak jelas ya, seperti itu. Dan dia berusaha banget yang namanya antara mau move on gitu kan, mau yang namanya serius dan real gitu, tapi di satu sisi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang gak mungkin. Nah ini loh teman-teman yang sebenarnya dipikirin sama dia ya, alasan dibalik pikirannya dan perasaannya tersebut nih seperti ini. Nah sekarang kita lihat langkah apa yang sebaiknya diambil ya. Langkah apa yang sebaiknya kamu ambil ya, terlepas dari dimanapun posisinya kamu ya di readingan kali ini. Kita lihat, oke, alright. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini bolak-balik ya, cerita kayak begini lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya bolak-balik, kamunya sendiri juga sama dia nggak bisa move on gitu ya. Ini kalian saling sayang iya, saling cinta iya gitu, tapi cintanya kalian ini menyakiti banyak hal gitu ya, menyakiti diri kamu sendiri, menyakiti dia juga gitu, dan menyakiti orang-orang sekitarnya kalian gitu. Secara emosional juga kalian juga terbebani ya dua-duanya seperti ini, karena ya you know gitu kan ya, terbebani sih ya, cerita-cerita beban ya di sini ya seperti ini. Oke, ini cerita pertama ya teman-teman ya. Langkah yang sebaiknya kamu ambil ya, belajar untuk melepaskan hal-hal yang nggak bawa kebaikan ya buat kamu. Kalau hubungan ini memang baik ya, pasti akan mengalir dengan lancar, support juga banyak, tidak ada yang namanya pihak tersakiti ya seperti itu. Tapi kalau misalkan hubungan ini ya kurang baik ya, bolak-balik nggak bawa kebaikan juga buat kamu ya, pada akhirnya akan membuat mood kamu juga jadi berantakan, emosi juga jadi nggak karu-karuan ya, seperti itu teman-teman. Alright, ini cerita yang ke satu ya teman-teman ya, cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Ternyata yang dipikirin gitu kan ya sama yang dirasakan sebenarnya hampir match ya, hampir match. Right, sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya teman-teman ya. Kalian fokus ya teman-teman ya, fokus pikirkan orang yang kalian ingin baca ya. Fokus pikirkan orang yang kalian ingin baca, yang kira-kira ya, yang kamu kira ya mengenai pikiran dan perasaannya dia adalah orang yang kamu ingin baca ya. Fokus. Oke. Oke, yang kamu kira ya mengenai pikiran dan perasaannya dia. Kalian fokus ya teman-teman ya, pikirkan orang yang kalian ingin baca. Oke, alright. Jadi lucu nih. Nah sekarang kita lihat ya, yang kamu kira ya pikiran dan perasaannya dia ini tentang apa ya. Ini tentang hubungan yang berbahaya yang dilakukan gitu kan ya, selingkuh, perselingkuhan ya, karena LDR nih teman-teman ya, bisa jadi kalian LDR ya, ini distance, ada jarak di antara kalian ya. Kamunya menanti atau kamu berada di posisi yang mana ya nanti dalam bacaan ini ya teman-teman ya, tapi ada penantian di sana gitu ya, sedangkan satu orang lagi menanti gitu, sedangkan yang satunya lagi melakukan perselingkuhan, hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya, satunya lagi nggak ngerti gitu karena terpisah jarak dan waktu. Jadi kamu mengira dia melakukan perselingkuhan, kamu mengira dia melakukan hal-hal yang kurang baik, kamu mengira dia melakukan hal-hal yang gak baik gitu ya. Melakukan hal-hal yang gak baik ini bisa jadi hal-hal yang ya gak baik lah gitu ya, di jalan yang kurang benar lah kayak gitu, hal-hal yang kurang baik ya, banyak yang disembunyikan, banyak yang dirahasiakan ya. Kamu mengira seperti itu ya, seperti ini, dan udah berbeda gitu antara dia yang dulu sama dia yang sekarang gitu. Kalian udah berbeda prinsip, berbeda pandangan, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya, yang kamu kira ya, kamu kira.
ya. Lalu sekarang kita baca pikiran dan perasaan dia yang sebenarnya itu seperti apa sih sebenarnya ya teman-teman ya. Pikiran dan perasaannya dia yang sebenarnya, kalian fokus ya, tetap pikirkan orang yang kalian ingin baca. Oke, lalu pikiran dan perasaannya dia yang sebenarnya. Oke, ada hope. Oh, hope. Oke. Ada yang mendekati iya ya, ada yang mendekati dia iya, tapi sebenarnya dia tuh lagi down banget ya, lagi down, lagi bener-bener apa sih, kehilangan harapan, kehilangan impiannya dia gitu kan ya, kehilangan semangatnya dia lah ya, kehilangan arah dan tujuan hidupnya dia seperti itu. Dan ini masalah yang berkaitan dengan pekerjaan hidupnya gitu kan, dan ketemu dengan orang lain yang bisa support dia, yang bisa namanya ngasih semangat dia, karena potensinya ya dengan orang yang lain atau dengan kamu ya, ini LDR teman-teman ya, memang jauh. Dan ini bisa yang namanya ada orang lain memang di sini gitu kan, yang mengisi kehampaannya dia dan sebagainya ya, ada ya kan, ada potensi orang ketiga di sini. Tapi awalnya ya ini adalah tentang dia lagi down ya, dia lagi down tentang pekerjaan, tentang apa yang dia bangun gitu kan ya, yang nggak kunjung menuai hasil gitu. Sedangkan mungkin harapannya dia di awal tuh yang benar-benar luar biasa gitu, tapi end up-nya itu nggak seperti apa yang dia inginkan. Nah seperti ini ya di ceritanya yang kedua. Nah sekarang berarti pikiran dan perasaan dia yang sebenarnya adalah dia sedang down sebenarnya, kehilangan arah dan tujuan hidupnya dia ya. Dan ada orang yang ngedeketin ya, ada orang yang ngedeketin di sini yang memberikan dia support ya, tapi ada perbedaan ya, ada perbedaan yang diantara orang ini gitu. Dan ini masih belum sih ya, kalau misalkan dibilang apakah ini hubungan yang berbahaya ya belum tentu teman-teman ya, tapi bisa jadi berbahaya kalau memang diem-diemin terus gitu, karena memang ya namanya orang karena terbiasa gitu kan ya, bisa jadi bisa jadi berbahaya gitu ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat alasan dibalik pikiran dan perasaannya dia tersebut apa sih, yang lagi down, lagi kehilangan arah hidup, tujuannya hidup gitu ya, seperti itu. Oke, alasannya dibalik pikiran dan perasaannya tersebut. Alright. Oke, dia merasa dia itu dikhianati oleh apa sih, sesuatu hal yang dia perjuangkan gitu kan ya, diperlakukan gak adil. Satu hal, satu impian yang dia cita-citakan selama ini gitu kan, hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang dia udah rancang, dia udah bangun gitu kan, udah ada rencana-rencananya dalam hidup, ternyata meleset ya dalam hidup. Jadi kecewa gitu karena merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati sama orang-orang terdekatnya dia gitu, yang ya menyangkut tentang hal-hal yang dia bangun ya, tentang impiannya dia gitu. Jadi ada kekecewaan yang benar-benar mendalam. Tapi ya ini karena apa? Karena dia terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu. Dia tidak yang namanya melakukan sesuatu hal dan fokus sama solusi yang bisa diambil, tapi dia fokusnya sama kekecewaannya dia ya, perasaan-perasaan yang merasa dikhianati gitu kan, hasil yang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi padahal kalau misalkan dilihat ya secara ini ya, itu tuh nggak yang hancur gitu banget gitu loh. Ibarat dari 100% ya, itu mungkin roboh 60% ya, masih ada 40% yang kamu masih bisa bangun lagi gitu, masih bisa ya dia. Tapi dia memilih untuk down, untuk udah nggak mau berusaha lagi kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi alasan dibalik pikiran dan perasaannya tersebut sih adalah seperti ini. Nah sekarang kita lihat langkah apa yang sebaiknya kamu ambil gitu, langkah apa yang sebaiknya diambil, langkah apa yang sebaiknya kamu ambil ya teman-teman ya. Oke. Alright. Oke.
ambil langkah sih kalau ini ya teman-teman ya, ambil langkah ya, bisa jadi lebih tegas lagi teman-teman ya, kalaupun ada jarak ya di antara kalian, gimana caranya gitu kan ya untuk bisa meyakinkan dia. Karena gini, kalau misalkan kita diemin gitu kan, ada orang ya punya kesempatan ya, pas banget yang namanya momen sama situasi dia lagi down gitu, terus dideketin ya teman-teman ya, dan pada akhirnya orang yang rapuh ini dideketin, merasa nyaman dan sebagainya ya, jangan menciptakan celah itu gitu. Kalau udah tahu kayak gitu ya udah ya, lakukan langkah yang berani dengan cara apa, tegas sama hubungannya kalian ya. Kasih vibrasi yang positif ya buat dia gitu. Lagi down ya gimana gitu kan, jangan lebih di downin lagi dengan ih kamu selingkuh ya, dia siapa sih ya, gini. Bukannya fokus ke dia yang lagi down gitu kan ya, dia yang lagi butuh support dari kamu, tapi kamunya sibuk dengan emosi dan perasaannya kamu sendiri yang nuduh-nuduh dia dan apa dan sebagainya gitu. Jangan, fokusnya ke hal-hal yang penting terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih dia merasa akan dipahami gitu kan ya, karena dia lagi down, lagi butuh semangat ya. Dan kamunya bisa menyemangati dia gitu kan, dia nggak akan dapat semangat dari orang lain gitu loh teman-teman ya. Seperti itu, karena bisa jadi dia nih walaupun punya hal yang mungkin dia sembunyikan dan sebagainya ya teman-teman ya, tapi dia orang yang kalau misalkan dapat love language yang tepat gitu, orang yang treatment dia ya dengan love language yang tepat, dia bisa jadi seseorang yang baik gitu. Nah tergantung gitu kan, tergantung sama kamunya sekarang ini, bisa nggak tegas gitu kan, bisa nggak berani gitu loh untuk mengambil langkah terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita kamu yang ketiga ini seperti apa? Kalian siap-siap ya, fokus terlebih dahulu sebelum kita baca ya, fokus ke orang yang kamu mau baca ini ya. Kamu pikirkan ya, kamu baca ini teman-teman ya, fokus di cerita kamu yang ketiga, story yang ketiga. Oke, fokus ya, pikirkan orang yang kalian mau baca ini ya teman-teman, yang kita kira ya, yang kamu kira mengenai pikiran dan perasaannya dia yang kamu fokus pikirkan, orang yang ingin kamu baca ya. Oke, kita lihat family, moon, Cancer. Oke, seeker, and then home, and then ada destination, right? Oke, kalau dilihat di sini ya, kamunya itu mengira ya, pikiran dan perasaannya dia ya tentang keluarga, dia kangen keluarga, dia kepingin jumpa sama keluarga gitu, dia kepingin kembali sama keluarga gitu ya. Kamu mengira seperti itu, pikiran dan perasaannya dia tentang kangen, tentang rindu gitu kan ya, tentang keinginannya untuk pulang ya, kayak gitu. Ku terima suratmu, kangen ya kan, kangen. Nah sekarang kita lihat pikiran dan perasaan dia yang sebenarnya itu tentang apa gitu ya. Kita lihat kok ada balance di sini ya teman-teman. Dia mencoba untuk bersyukur ya, dia mencoba untuk bersyukur dengan keadaan ya pada saat ini ya. Tapi ada perasaan-perasaan di mana dia merasa diperlakukan gak adil teman-teman ya. Perasaan merasa diperlakukan gak adil, lalu juga merasa jalan yang dia tempuh ini nih agak kurang jelas gitu ya, walaupun mungkin ada bingkai yang jelas ya, bingkai yang jelas. Nah sekarang kita lihat alasan dibalik pikiran dan perasaannya tersebut. Nah, kita coba lihat vision, apa yang dia kejar, dia impikan ya, secret dan knowledge ya. Ini adalah tentang kebimbangannya dia. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, kebimbangannya dia antara keluarga, iya benar, orang yang dia sayang gitu kan dia, dengan hal-hal yang dia mau kejar dalam hidupnya dia ya, pastinya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dilihat di sini vision ini ya, vision ini adalah bisa jadi kalau hubungannya dengan
orang yang disayang, relationship ya bisa jadi toxic relationship. Jadi di satu sisi ya dia berpikir tentang orang yang dia sayang, bisa jadi keluarga dan sebagainya teman-teman. Yang satunya lagi dia berpikir tentang pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Jadi alasan dibalik pikiran dia, perasaan tersebut adalah kebingungannya dia ya, antara yang dia kejar dengan orang yang dia sayang ya, seperti itu perasaannya dia, pikiran dan perasaannya dia yang sebenarnya. Alasannya ya ini dia ya, kebingungannya dia. Lalu langkah apa yang sebaiknya kamu ambil teman-teman ya? Langkah apa yang sebaiknya kamu ambil? Oke, ini kalau misalkan ya keluarga, orang yang disayang, komitmen gitu kan ya, orangnya jauh ya, ada cerita-cerita seperti itu, kebingungan kayak begini ya, susah kan ya. Ya, langkah apa yang sebaiknya diambil ya oleh kamu teman-teman ya? Jangan gini, orang bekerja gitu, kadang kan ada yang namanya suami atau istri lagi kerja gitu tapi dibingungin dengan toxic relationship. Kira-kira kerjaannya akan bisa fokus nggak sih teman-teman ya? Pasti enggak, karena dia akan selalu terbagi gitu kan, fokus dan konsentrasinya akan terpecah. Apalagi kalau misalkan kamu berhubungan dengan orang yang pekerjaan itu high risk ya, resikonya sangat tinggi banget dan menyangkut nyawa orang lain. Nah ini bahaya, harus punya pasangan yang bisa ngertiin gitu ya, yang bisa ngertiin pekerjaannya apa gitu, yang bisa kasih ketenangan ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya belajar untuk lebih tenang sih, lebih tenang, kendalikan emosi gitu kan ya. Jangan semuanya harus emosi sesaat, semua harus sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B gitu ya, seperti itu. Dan saling apa adanya sih ya, saling apa adanya, jangan semuanya dipendem-pendem sendiri gitu ya. Introvert boleh, tapi kalau misalkan sama orang yang kamu sayang gitu kan, dan itu adalah sesuatu hal yang akan bikin bonding yang bagus gitu ya antara kamu dengan pasangan kamu, ya sebaiknya belajar untuk lebih ekspresif, belajar untuk lebih apa adanya ya, saling bisa terbuka ya, karena itu penting banget loh dalam satu hubungan ya. Ketika kita mampu yang namanya menghadapi yang namanya menerima perbedaan ya, lalu juga menghargai kebersamaan, tanpa harus yang namanya yang pertama itu ya harus digedein tuh egonya, emosinya ya teman-teman ya, ini akan jadi hubungan yang baik. Tapi kalau misalkan yang pertama tuh udah yang egonya dulu gitu, terus habis gitu juga emosinya dulu, pokoknya aku ya, ini nggak akan jadi baik ya. Apalagi kalau misalkan ya pekerjaannya pasangan kamu gitu kan, atau apa ya, hal yang dikerjakan sama pasangan kamu ini adalah sesuatu hal yang memang butuh konsentrasi yang sangat tinggi dan berhubungan dengan orang lain gitu, artinya high risk banget ya, high risk, pekerjaan yang sangat high risk sekali ya, seperti ini. Jadi ya butuh pengertian yang memang ekstra gitu, ekstra banget ya untuk bisa ngertiin. Oke, teman-teman ya, masing-masing orang itu dilahirkan dengan hak asasi yang sama ya kan, kamu ya, dia, mereka ya. Jadi manusia berhak berpikir dan memiliki kemerdekaan untuk bisa mengekspresikan perasaan atau enggak gitu. Tapi selagi itu enggak membuat diri dan sekitarnya tersakiti, enggak yang namanya ngerugiin orang lain, teman-teman ya, sah-sah aja sih tentang bagaimana cara kamu mengekspresikannya ya. Dia mengekspresikannya ya, mereka mengekspresikannya, sah-sah aja. Yang penting gak nyakitin orang lain, gak nyakitin diri sendiri juga, gak merugikan diri sendiri, gak merugikan orang lain juga. Alright ya teman-teman ya, yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang pertama ya, lalu channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, which is adalah ini gitu teman-teman ya. Ayo segera. Yang pertama Oracle Card Indonesia, itu di sana ya readingannya adalah dibagi menjadi 12 zodiak. Jadi buat teman-teman yang suka banget dengerin readingan yang dibagi jadi per masing-masing zodiak, silahkan menuju ke sana ya. Yang suka dua-duanya ya silahkan menuju ke dua-duanya ya. Jangan lupa subscribe dua-duanya. Nyalakan notifikasinya juga dua-duanya, karena pasti upload tiap hari teman-teman ya. Ingat, Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.